Kali ini kita bakal unboxing Vivo Y27s. Penerusnya dari Vivo Y27 yang kemarin. Kalau nggak salah yang kemarin itu ada Y27 4G dan ada Y27 5G. Apakah ini lebih baik atau malah biasa saja? Oke, kita langsung aja bahas video pembahasannya. Oke, yang pertama kita look box-nya dulu nih. Ini sekilas mirip dengan Y27 5G ya untuk setup kamera dan modul kameranya. Untuk sisi kirinya biasa, untuk atasnya juga seperti biasa, bagian bawahnya juga sama polos. Bagian kanannya di sini ada nilai jual yang dipamerkan dari Y27s ini. Yang pertama, ekspansi RAM. Yang kedua, 44 watt fast charging dan kapasitas baterainya yaitu 5000 mAh. Terus yang ketiga ada Full HD Plus plus ada Sunlight display-nya. Yang keempat ada 50 megapiksel. Ini mode 50 megapiksel ya cuy. Oke, kita langsung buka saja. Di sini ada unit handphonenya, nanti kita bahas. Kemudian ada pembatas handphone dan aksesoris. Di sini ada silikon bening seperti biasa, ya transparan. Kemudian ada buku panduan dan gabung dengan kartu garansi. Kemudian ada stiker IMEI. Di sini kita lihat ada kabel datanya. Coba kita lihat kabel datanya, dia udah Type-C ya coy. Udah pasti Type-C sih. Kemudian di sini ada injektor SIM atau tusukan kartu. Kemudian ada chargernya. Coba kita lihat chargernya di sini dia 44 watt ya maksimalnya. Oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Dan saya mau kasih tambahan, untuk unit yang saya bahas ini demo. Jadi ada yang kurang satu, karena yang bukan demo itu dia ada tambahan bundling Telkomselnya. Dan di sini saya nggak dapat bundling Telkomselnya ya coy. Mungkin ini barang demo jadi nggak dapat. Ini dia si unitnya. Sekilas ini mirip dengan Y27 5G, tapi untuk warna sih saya ingat dengan Y27 4G. Warna yang sebelah sini warna hitam atau warna burgundy black. Karena Y27s itu ada dua warna, warna hijau seperti gambar ini dan warna hitam yang saya pegang ini. Untuk setup kameranya nggak beda jauh dengan Y27 5G. Dual kamera dan modul kameranya yang bentuknya persegi. Kalau misalkan saya lihat ini nggak terlalu tinggi ya modul kameranya. Kemudian di sini ada tulisan Aspire Lens High Resolution dan ada bleed-nya juga. Kemudian di sini ada logo Vivo-nya coy. Oke, untuk desain sama, bebas sidik jari, nggak gampang kotor. Kita lihat sisi kiri, di sini ada volume up, volume down, dan ada tombol power yang rangkap dengan fingerprint. Untuk sisi kanannya, dia polos. Untuk atas, di sini ada mikrofon dan ada slot SIM-nya. Coba kita bakal lihat slot SIM-nya, apakah hybrid atau triple slot. Untuk slot SIM-nya ini triple slot ya, ukurannya nano-nano dan micro SD. Untuk bagian bawahnya di sini ada jack audio, mikrofon, charger yang Type-C dan speaker. Speakernya nanti bahas. Ini mikrofonnya ada dua ya, bagian bawah dan bagian atas. Oke, kita lihat tampilannya. Nah, ini sekilas tampilannya dari Y27s. Kalau misalkan saya lihat dia masih water drop screen ya coy. Oke, kita bakal nyalakan terlebih dahulu. Ini adalah tampilan layar Vivo Y27s. Untuk layar menggunakan water drop screen. Untuk bezel kiri kanannya agak lumayan tebal ya. Bagian atasnya lebih tebal dibanding kiri kanannya, dan untuk dagunya agak tebal dibanding bagian atasnya. Untuk layarnya berukuran 6,64 inch. Resolusinya Full HD Plus ya, dan refresh rate-nya mampu di 90 Hz. Untuk panelnya ini pakai panel IPS LCD. Dan untuk audionya masih mono atau single speaker, tapi volume up-nya mampu di 200%. Dan juga ini bisa di 150% ya.
Jadi dari 150 bisa ke 200% langsung. Untuk fingerprintnya, coba kita cek ini di samping ya, atau side fingerprint. Coba kita tes fingerprintnya. Untuk fingerprintnya sih ini lumayan responsif ya. Kita cek bagian perangkatnya nih. Kita lihat di sini, FunTouch OS-nya udah 13 dan Android-nya di 13. Untuk penyimpanannya ini di 128 GB. Ketika baru dinyalain udah kepake 20 GB-an. Karena saya udah install beberapa aplikasi jadi kepake 29 GB-an. Vivo Y27s ini juga dibekali RAM 8 GB yang masih bisa ekspansi RAM-nya sebesar 8 GB. Jadi ekspansi RAM-nya cuma ada satu pilihan aja ya. Untuk chipsetnya, Vivo Y27s menggunakan chipset Snapdragon seri 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Oke, kita masuk ke bagian menu kameranya. Yang pertama, di sini ada mode malam yang bisa di 2 kali zoom in. Kemudian ada menu potret yang aperturnya bisa di setting. Sebelah kanan ada foto, kemudian ada SDR. Kemudian sebelah kanannya lagi di sini ada menu video yang bisa di 2 kali zoom in. Di sini ada stabilizernya. Nah, kalian harga 2.400.000 di Vivo udah dapat stabilizer ya. Karena di Oppo biasanya nggak ada. Kemudian di sini ada resolusinya. Coba kita lihat resolusinya. Resolusinya bisa di 60 fps. Wah, ini 60 fps-nya unlock cuma di 720 pixel ya. Untuk 1080-nya itu belum support 60 fps. Kemudian di menu lainnya di sini ada 50 megapiksel, panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, pro, pencahayaan ganda dan foto live. Pencahayaan ganda coba kita bakal tes ya, dia kayak gimana. Hasil dari pencahayaan ganda. Jadi kayak ada efek-efeknya gitu ya. Untuk kamera selfie-nya ini 8 megapiksel. Coba kita bakal tes hasilnya. Ini hasil foto di indoor, dan menurut kalian hasilnya gimana? Boleh komen di bawah. Ini adalah perekaman menggunakan format 1080 per 30 fps karena formatnya cuma ada dua, 1080, 720 yang masing-masing 30 fps. Gimana hasilnya? Kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Sementara saya coba tes di indoor dulu. Untuk pembahasan lengkapnya nanti saya bakal tes di luar ruangan kalau sempet ya. Gimana untuk audio? Tes 1, 2, 3, apakah jernih atau biasa aja? Untuk kamera belakangnya ini dibekali dual kamera, 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh. Gimana menurut kalian hasilnya? Kalian boleh nilai di kolom komentar. Oke, ini perekaman menggunakan format 1080 per 30 fps karena formatnya cuma ada 1080 dan 720. Masing-masing 30 fps, cuman yang 720-nya itu bisa di 60 fps coy. Gimana hasilnya? Kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Untuk audionya gimana? Tes 1 2 3, tes. Oke, ini yang 720, yang masing-masing 60 fps. Gimana hasilnya? Kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Yang 60 fps itu mentoknya atau unlocknya cuma di 720. Gimana hasilnya? Tes 1, 2, 3. Untuk sementara saya rekam di indoor dulu ya coy. Nanti pembahasan lengkapnya saya bakal tes di luar ruangan. Untuk baterainya, Vivo Y27s ini dibekali baterai 5000 mAh dengan daya charger 44 watt fast charging. Vivo Y27s juga udah ada internal proteksinya nih di IP54 yang dimana ini anti cipratan air dan anti paparan debu. Dari segi konektivitasnya nih, Vivo Y27s sudah support NFC. Jadi kalian bisa cek saldo e-money atau e-tol dengan mudah.
Bagaimana menurut kalian dari hasil unboxing Vivo Y27s ini? Di kisaran harga berapa setelah melihat hasil kamera dan spesifikasinya? Untuk harganya ini dibanderol di harga Rp2.400.000 dan yang saya unboxing ini varian RAM 8 GB dengan storage 128 GB. Menurut kalian ini worth it nggak untuk dibeli? Sekali lagi, ini hanya unboxing singkat saja. Untuk video pembahasan lengkapnya nanti saya buat. Mungkin segitu aja pembahasan unboxing Vivo Y27s-nya. Sampai di sini dulu video dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.